it's all business. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Selamat datang di channel Suarain Aja Bangku. Kali ini kita akan membahas Abu Janda, Bang Permadi. Sudah lama sekali kita tidak mendengar sepak terjang beliau. Kali ini di acara talkshow Rakyat Bersuara bersama Bang Aiman Wicaksono, Abu Janda atau Bang Permadi sangat semangat sekali, menggelegar, menggebu-gebu sampai ketika dia bersuara sampai nafasnya terputus atau hampir tidak bisa bernafas karena saking semangatnya. Dia berbicara tentang Israel Iran, tentang historical, tentang sejarah. Oke, ketika ada seseorang atau siapapun itu bersuara tentang Iran dan Israel ini dan Amerika dan Palestina, tidak masalah. Itu hak mereka untuk bisa berpendapat atau menyuarakan apa yang mereka yang ada di benak mereka, itu oke. Tapi tetap harus berpegangan dengan norma-norma hukum atau etik atau etika bermasyarakat atau berbicara di media sosial. Kita akan lihat secara selengkapnya ya, bagaimana penuh semangatnya. Nanti abang juga bisa memberikan komentar dari sudut pandang abang sendiri. Boleh, silakan tulis komentar abang bagaimana apa yang dia sampaikan oleh Bang Permadi ini, Abu Janda ini. Kita lihat bersama ya video dari Bang Permadi. Oke? Jadi it's all business. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Aku nih memang sering bolak-balik ke Israel karena kenapa? Karena aku suka sekali sama sejarah tanah suci itu. Apa namanya? Serang Iran. Ya karena pengen nyari komisi dari penjualan senjata. Ngerti gak? Bisnis tidak berjalan bagi Amerika dan juga Israel. Anda punya pendapat soal itu? Atau Anda punya pendapat soal apa? Oke, izin Bang Aiman, minta izin aku mau menggunakan platform ini untuk meluruskan ya. Oke. Jadi aku ini Bang Aiman, aku ini orang yang paling difitnah keji semenjak ada konflik sejak tanggal 7 Oktober ini. Gara-gara gue pernah tampil di salah satu podcast dan konten podcast itu viral. Gue ini yang tahu dia Bang Abu Janda ini di konten mana, silahkan boleh komen apa itu. Agen Mossad. Nih, iya sempat viral di situ. Saksi semua nih abang-abang di sini, Bang Aiman, saksi demi Allah demi Rasulullah, gua belum pernah terima seperak pun dari Israel. Pikiran dia agen Mossad karena menyuarakan tentang Israel. Ya. Jadi loyalitas gue jelas untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bang Aiman, jadi tapi bela Israel tetap. Bela Israel tetap. Ya, aku gak bela Israel, aku hanya memaparkan fakta-fakta yang berhubungan dengan Israel dan Palestina yang kebenaran bertentangan atau tidak sesuai dengan cocok dengan narasi mereka. Karena tidak cocok, gue difitnah, gue pro Israel. No, I just nih, dia berbicara sini, jadi dengan fakta. Ini ada adik-adik mahasiswa. Bang Aiman, aku izin ya, karena aku ini penyuka sejarah. No problem. Ketika orang berbicara dengan data, dengan fakta, itu oke. Tapi tentunya fakta maupun data juga yang membuat adalah orang. Itu yang harus kita juga perlu diketahui dari abang-abang bagus sekalian ya. Meskipun fakta, orang mengatakan bahwa faktanya seperti itu, apalagi fakta yang tertulis, dan itu masih bisa menjadi sudut pandang. Bisa diartikan berbeda dari bagaimana kita memandang dari fakta tersebut. Dari kota Yerusalem, profesor dari Inggris. Anyway, izin Bang. Karena gue penyuka sejarah, dia bilang sejarah. Izin gue sejarah juga ditulis sesuai dengan kepentingan ya. Ada yang tahu bahwa penulisan sejarah akan lebih breakdown ke detail. Jadi itu bisa berbeda-beda dalam satu studi atau dalam satu peristiwa sejarah. Kadang menjadi suatu sejarah yang bertolak belakang antara si penulis sejarah A dengan si penulis sejarah B. Contoh di Indonesia sendiri ya, sejarah tentang Belanda itu bagaimana, kita sudah tahu sendiri ya. Israel, sudut pandang dari Saudi, Kuwait, Qatar itu belum ada. Belanda, sudut pandang dari Indonesia. Adik-adik itu bertolak belakang sejarahnya. Turki. Jadi seluruh wilayah itu juga fakta yang menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Lalu Bang, Ottoman Turki ini peranglah dengan Eropa, itulah yang kita kenal dengan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama.
Cuman Ottoman Turki ini kalah. Ottoman. Jadi karena Ottoman Turki ini kalah, seluruh wilayah Timur Tengah itu jadi negara-negara Eropa. Ada yang ingat nggak? Prancis. Statement Lalu, Bang Abu Janda ini Permadi ini pernah disampaikan oleh siapa? Negara Inggris dan Prancis Bahwa sebagai pemilik dari wilayah sana wilayah di itu Palestina, dimiliki oleh di, Eropa. Timur Tengah itu mengizinkan untuk Bahkan negara-negara pembentukan yang negara-negara sekarang di wilayah jadi sana Arab, atas negara, seizin Saudi, Yordan, Eropa. Suriah, Pernah Qatar, siapa yang itu menyatakan semua pernyataan diizinkan itu? berdiri Lord sama kita, negara-negara Lord Rangga. sama Inggris dan Prancis. Lord Rangga pernah menyebutkan bahwa memang tatanan dunia ini ya seizin mereka ini Satupun negara di Arab di Timur Tengah yang mau nyerang atas Israel izin untuk dari Palestina, Eropa, rezimnya aja dipisah Inggris sama dan lain-lain, hampir seluruh diizinkan negara oleh yang mereka ada di untuk Timur menjadi Tengah, suatu itu negara rezimnya di wilayah Barat. tersebut. Jadi jangan harap mereka mau Kemana Lord Rangga? Palestina. Jadi Apakah dia meninggal ataukah dia pindah ke universe yang lain? mereka berdiri itu atas Seizin Barat. Ini kata-kata Lord Rangga. Arab Saudi itu berdiri karena Nanti silakan abangku yang punya linknya ketika Lord Rangga mengatakan hal seperti ini. Oke, gue kasih tapi lu pro gue ya. Bisa di komen ya. Ada sekali lagi ya. Kenapa negara-negara Arab tidak pernah membantu? Sunda Empire sudah menyebutkan hal itu Karena sebelum kejadian ini. Hampir semua negara-negara Arab. Salah satu petinggi Sunda Empire, Lord Rangga, sudah pernah menyebutkan aku jelasin ini. kenapa negara-negara Arab di sini itu Bahkan negara superpower nanti Amerika juga ada akan menjadi tatanan negara yang baru atau negara istilahnya itu yang dunia ketiga. apalagi anti sama Sudah masuk ke dunia ketiga. setiap rezim yang anti sama Barat Menjadi tatanan kembalikan mau lagi menjadi dunia ketiga. Itu Lord Rangga menyatakan yang didanai seperti itu. dan dipersenjatai oleh Amerika. Pernah dengar yang namanya Muammar Gaddafi? Muammar Gaddafi itu presiden Libya, itu ditumbangkan, digulingkan melalui perang saudara yang CIA terang-terangan, ini bisa dicek, banyak beritanya. CIA terang-terangan mengakui mendanai dan mempersenjatai perang saudara di Libya yang menggulingkan. Izin bang, masih belum selesai. Terus ada lagi yang namanya, pernah dengar namanya Bashar al-Assad. Bashar al-Assad itu presiden Suriah, itu juga digulingkan melalui perang saudara yang Presiden Obama waktu itu terang-terangan mengakui mempendanai dan mempersenjatai pemberontak di sana. Jadi jelas ya. Karena dia pro Rusia sebelumnya. Karena dia tidak pro Barat. Karena dia tidak nurut apa kata Barat. Intinya gitu. Jadi ini alasannya kenapa kenapa negara-negara di... Kalau saya melihat dari keterangan dari akan ada, Bang Abu Janda ini ya. Intinya ini seperti kita kembali ke anak-anak ya. sekolah atau anak kuliahan atau mahasiswa yang menghafal buku. Biar tahu. Dia sangat jelas sekali menguraikan buku tersebut. A, B, C, D, F, G, ya semuanya tertulis seperti itu. Dan dia bisa menjelaskan secara detail, jelas, clear. Oke, boleh. Memang seperti itu tidak masalah. Memang secara tertulisnya seperti itu. Jadi yang negara-negara di Timur Tengah ini memang sebenarnya memang secara tertulis itu pro Barat semua. Maka ketika ada yang menentang dengan Barat, pasti akan direcokin atau digulingkan dengan berbagai cara dari negara-negara Barat, negara-negara Timur Tengah sendiri. Itu akan bagaimana caranya untuk melemahkan yang anti Barat ini. Itu ada yang namanya perang. Secara tertulisnya seperti itu. Itu adalah Amerika mendanai Saddam Hussein. Tapi nanti ketika ada orang-orang yang lebih siapa? Si Iran itu. Apa ya? Jadi berpengalaman, berintelektual tinggi atau mempunyai pandangan filosofi yang jauh ke depan, mempunyai visi misi yang ke depan, itu berbeda, cara berbedanya berbeda. Dia akan memandang dari sudut pandang yang lebih luas. Izinkan, Bang. Dasar, pokok, tujuan, skema, itu yang dibicarakan seperti itu. Dia akan mencari intinya. Inti dari kejadian Israel, Iran, Amerika, Palestina ini, dia akan mencari pokok permasalahan itu, kemudian arahnya kemana. Kemudian sebenarnya apa yang terjadi, tetap memang ada sesuatu yang salah, mesti ada sesuatu yang benar-benar memang tidak sepantasnya seperti itu saja. Kalau saya menyebutkan seperti Netanyahu ini ya, intinya mengajak agar jemaat dan seluruh penonton video Netanyahu ini itu
Gak usah percaya sama Iran lah, itu sudah gak usah percaya. di luar Iran dari itu sekutunya nalar Israel. apa yang dia Jadi ketika menjadi ada kebijakan dia itu simbol sudah Islam tidak yang melakukan tidak perlawanan manusiawi, terhadap tidak bermoral justru Felix juga. yang paling Donald Trump sendiri ya, mencoba menggombosi itu. dia memberikan Asal kebijakan Anda tahu, statement Felix itu Xiao ini, asal mungkin tahu bicara, lah, tidak Gen Z ya. Tapi jangan tidak Felix memperdulikan tatanan-tatanan sudah diatur bersama, bahkan di Amerika sendiri. Dia sendiri Felix Xiao juga ini memulai karir seenaknya dari organisasi yang merubah namanya itu Hizbut Tahrir. Hizbut dengan Tahrir itu adalah organisasi pemikirannya khilafah sendiri itu yang sangat tidak Bang benar Aiman sekali. harus tahu, Jadi selalu ada orang-orang di seperti itu. London. Ya. Jadi kalau ada yang mau, kalau adik-adik atau penonton semua ini mau mencurigai siapa Antek Barat atau agen Mossad, Larinya ke Ustadz Felix Xiao. Oke, no problem. Nanti pasti sama Ustadz Felix Xiao juga pasti akan dikonfirmasi. Ya. Oke, tapi sebenarnya ketika berstatement seperti itu memang harus face to face, itu lebih gentle. Jangan terakhir, masih ada segmen Ada berikutnya. satu Oke. pemahaman sesat, satu ada Tapi memang yang dia sesat yang sampaikan harus oleh Bang. Bang Permadi ini memang Pemahaman dia bilang kayak gini, sepakat Amerika setuju juga. karena Memang dia secara menyerang data Israel, seperti ya, itu. artinya Amerika itu tunduk terhadap Tapi Israel. di Oh my balik God, data sorry, ini, I have to say, di Bang, itu balik yang tertulis ini loh, ini mesti Maaf, ada I have to sesuatu say. hal yang lain, punya Amerika pola yang adalah lain, negara yang punya umurnya 300 tahun, cara yang lain. 17 Jika tahun. abang punya Israel itu pemikiran negara seperti itu yang boleh komen, lahir silakan komen ya. 1948 umurnya baru Kita 17 terbuka, kita 17 berbicara tahun. terbuka, Israel kita itu seperti yang bisa Bang diskusi Iman, bersama. Israel itu didirikan Secara oleh pemikiran kerajaan rakyat Inggris. biasa ya. Didirikan Kita bukan Israel siapa-siapa, kerajaan Inggris kita bukan melalui yang namanya pejabat perjanjian, negara, kita bukan Jadi, orang-orang Inggris waktu penting, itu, tapi sebagai masyarakat biasa yang ada di yang bawah, kemudian diresmikan oleh kita PBB juga melalui berhak perjanjian untuk Partisi bersuara 1947. dengan pemikiran Berdirilah kita, dengan kemampuan Israel kita, dengan di pola tanah pikir Inggris. kita Jelas ya, tanah yang Inggris memang yang punyanya terbatas sebenarnya, Inggris itu. tapi tidak masalah, Itulah yang siapapun dibagi boleh dua menjadi bersuara. Israel dan Palestina, ini fakta. Jadi bukan Saya pribadi ya, Palestina, tapi bagus tanah sekalian, Inggris. boleh berbicara, Bang Aiman, bebas berbicara, poin jangan pernah terakhir, takut Bang Aiman untuk perlu tahu, berbicara. ini penting sekali. Bang Aiman tahu nggak, Amerika setiap tahun itu memberikan dana hibah kepada Israel 3,8 Detail sekali dia, sampai tahu 60 triliun diberikan nilai Israel. berapa sumbangan Amerika dari masih cuma-cuma Amerika ke setiap tahun. Israel. Tahu Bang Aiman? Tahu? 60 cuma-cuma. triliun setiap tahun. Untuk apa? Ya, untuk salah satunya untuk membeli dana alutsista yang canggih yang dipakai sama Israel sekarang. Contoh, F-35. F-35 tahu? Jet tempur F-35 yang super canggih itu, ya, yang dipakai itu. Nah, ini yang abang-abang, adik-adik semua harus paham. Ini poin pentingku yang terakhir penutupan. Ya, jadi Tadi kata terakhir. pabrik, ya ini poinnya, ini poinnya, ini closing. Oke. Ya, jadi pabrik swasta Bang Aiman yang memproduksi F-35 di Amerika itu punya swasta, bukan punya negara Amerika. Ya, jadi F-35 jet super canggih itu diproduksi sama pabrik yang namanya Lockheed Intinya Martin. adalah value. Jadi menurut Bang Permadi atau Abu Janda, semua kejadian ini adalah intinya adalah di dunia. nyari keuntungan Jadi, atau harus dipahami, nyari uang ya, atau nyari inilah fee. Teman-teman ini adik-adik, Jadi inilah bisnis yang namanya bisnis industri militer, militer bisnis kompleks. persenjataan memang harus ada konflik. Apa itu industri militer? Jadi Itulah perputaran ketika ekonomi kalau dari si untuk pemilik pertahanan, kuasa untuk alat bersenjata senjata yang dari pabrik mutakhir swasta, ini lalu itu yang pejabat akan bersangkutan dapat paling komisi. diuntungkan. It's all business. Oke. Perang adalah bisnis Bang Aiman. Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa Amerika serang Iran? Ya karena pengen nyari komisi dari penjual senjata. Ngerti? Slow, santai. Saya tanya. Paham? Saya tanya Ya, gini. Jadi it's all business. Oke. Lu kayak gitu aja kan. Paham, Bang, paham. Bung Tapi memang ketika ada konflik dalam perang bersenjata seperti itu, kemudian Ini fakta lu bisa google, Nah, ada di Wikipedia. ada yang diuntungkan, ini memang benar. Bisa Tapi dicek, ada Wikipedia. selalu ada di balik layar itu pasti ada orang-orang yang Siapa harus benar-benar menurut Anda? salah. Gue pengen komentar soal hormon. Harusnya tidak seperti itu, Ini soalnya penting. akhirnya Soalnya, seperti itu. hormuz ini soal Harusnya apa? bisa diredam, harusnya Hormuz, tidak Iran usah ini sampai katanya terjadi dikatakan bakal nyawa melayang. Itu harusnya Gua tidak. bilang sama lu, please don't be fucking naive. Jangan, Come on. jangan Ya, gue gitu. kasih tahu sama lu. Yang kalau di blok Selat Hormuz sama Iran, yang bakal ke blok itu bukan tankernya China Amerika aja, aja, ya. Pak, tankernya China juga. China itu kalau sampai di blok Selat Hormuz, ekonominya bisa
terkripel, Selat Hormuz, cacat, bisa jalur perdagangan 40% terpadat Aiman. Kalau seluruh sampai dunia. Selat Hormuz sama Iran, Pasti melewati tanker-tanker situ semua China Selat lewat situ, Hormuz. ekonomi China akan terpukul 40%. Tidak mungkin Iran akan menghancurkan Ya, ekonomi tetap sekutunya di ketika BRICS. sekutunya lewat ya lewat saja. Mustahil. Ketika yang So, tidak if you ask disukai me, atau tidak this war diizinkan is oleh over. Iran, yang memang musuh dari Itu Iran kita ya ngomong sekarang. Perang diledakkan ketika udah lewat berakhir. Hormuz. Perang udah Bukan berakhir. berarti semuanya Harusnya Bang nanti Rocky, dilarang oleh Iran untuk lewat Rocky Hormuz ya harusnya bawa tidak. hibiki sekarang kita Kalau buka. Cina ya boleh lewat Kita saja kan ngobrol memang kayak gini. sekutunya. Perang udah berakhir. Nggak masalah. Dan saya Oke. Oke, itu ya Bang. Yang disampaikan oleh Bang Permadi Abu Janda sangat menggebu-gebu sekali. Sampai ada di detik-detik tadi dia sampai tidak bisa bersuara karena kehabisan nafas, saking semangatnya. Jadi ketika kita melihat dari yang disampaikan oleh Bang Abu Janda itu seperti memang kita melihat anak-anak yang kutu buku, dia menjabarkan isi detail buku secara jelas, terperinci, sesuai dengan naskah tertulis. Tidak apa-apa, memang okay. Dari sudut pandang seperti itu boleh-boleh saja. Tapi kita akan tetap butuh pandangan dari yang lain yang lebih melihat dari kacamata yang lain. Entah itu dari kacamata kemanusiaan, entah itu dari kacamata kekuasaan, entah itu dari kacamata strategi militer, entah itu dari kacamata hubungan geopolitik atau perdagangan luar negeri. Kita butuh dari pandangan-pandangan yang itu. Mungkin Abang punya referensi, punya pendapat, silakan tulis di bawah Bang. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya Bangku ya. Oke Bangku, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.